Halo semua, jumpa lagi dengan channelnya Ningwati. Kali ini Ningwati kedatangan YouTuber dari Amerika. Terus dia lagi liburan di Belanda. Jadi Ningwati ingin wawancarai dia. Apa sih yang menarik di Belanda ini? Tapi kenalkan dulu, namanya siapa? Hai guys, namaku Paramas Teja dan sekarang di video kali ini aku nggak sabar bakal diskusi nih kayak tentang perbedaan apa aja budaya Amerika dan juga Belanda. Karena aku baru sampai Belanda tuh kira-kira kemarin atau 2 hari lalu ini dan aku udah belajar banyak banget rasanya tentang budaya-budaya Belanda yang menurut aku menarik banget. Yuk kita bahas sebentar lagi. Oke. Let's go. Sekarang aku mau tanya nih, bagaimana setelah seharian dari kemarin sampai hari ini, tipikalnya orang Belanda itu seperti apa sih? Wah, nah mulai dari orangnya mungkin menarik ini. Kalau aku lihat tuh orang Belanda tuh ramah-ramah ya, ya bener gak ya tante? Ya, Nah, open. kalau aku lihat ya, kalau di Amerika tuh ada 2 macam tipe. Kira-kira kalau mau dibagi stereotip, misalnya orang New York itu mereka lebih keras, efisien. Yang penting kayak pekerja keras cepat gitu. Kalau orang California tuh biasanya lebih welcome kepada orang internasional. Jadi waktu aku S1 kan aku di California tuh banyak banget orang internasional. Karena ternyata uniknya itu karena California itu dekat laut. Jadi laut barat. Jadi banyak orang Asia tuh pertama di situ. di California gitu daripada misalnya dari Boston gitu. Kalau Boston kan di Boston sama New York tuh di east, di timur. Jadi lebih banyak orang Eropa. Gitu. Mungkin karena cuacanya juga ya, Ya. lebih apa tropis gitu Ya, ya. cuacanya juga lebih enak. Kalau California nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Kalau cuacanya gimana di Belanda? Kalau di Belanda ya, itu 9 bulan itu kebanyakan itu dingin. Dingin. Seperti sekarang ini ya, agak sekarang antara 19 sampai 25. Tapi besok dia akan hujan lagi. Cuacanya di sini tidak menentu. Ada berapa musim di sini? 4 sama. Kalau di USA Tergantung lokasi ya. Kalau di aku, kalau California juga 4. Tapi kalau winternya di California tuh nggak ada salju. Jadi paling dingin, misalnya di San Francisco dinginnya ya 2 derajat. Siangnya 8 derajat, 10 derajat. Tapi kalau di Boston kemarin aku sampai minus berapa tuh? Minus 20? 20 ada bisa. Wow, dengerin minus 20. Saljunya bisa 1 meter. Yeje. 1 hari gitu. Itu aja baru 1 hari. Kalau 2 hari saljunya bisa berapa? Tinggi banget. Sini Belanda sampai bersalju gitu nggak? Sekarang sudah enggak. Kayak tahun ini nggak ada salju. Sudah minder berkurang sekali. Ada salju pun ya cuman 1 minggu gitu, nggak seperti dulu waktu aku datang 20 tahun yang lalu. Ya bisa 1 bulan saljunya sampai tinggi. Tapi sekarang udah enggak. Mungkin karena global warming ya. Oh wow. Berarti global warming tuh beneran ya tante? Iya. Wah serem juga. Makanya kita lanjutkan ya. Aku mau tahu ya, kalau di Amerika itu kalau musim dingin gitu ya, orangnya suka mandi nggak 1 hari? Pertanyaan menarik nih. Suka mandi nggak? Kalau di Amerika tuh unik guys. Jadi aku merasa ya, kalau kita orang Indonesia tuh diajarinnya kan mandi sehari 2 kali, pagi sama sore. Nah, kalau di Amerika itu aku lihat tuh orang-orang kalau nggak mandinya sehari 1 kali atau paling 2 hari 1 kali. Oke, hampir sama dengan Belanda. Tapi ya kalau winter gitu kebanyakan 2 hari sekali. Tapi kalau aku 1 hari sekali pasti mandi. Siap. Iya, kalau anakku sama suamiku kebanyakan 2 hari sekali. Iya. Nah, tapi itu unik ya teman-teman. Itu bukannya karena jorok atau apa, bukan. Iya. Tapi karena cuacanya di sini tuh tidak lembab. Kalau di Indonesia itu unik ya. Jadi aku masih ingat waktu begitu keluar dari pesawat langsung keringetan. Nah, jadi iya, benar, masuk benar. akal kita kalau di Indonesia mandi ya 2 kali 1 hari. Tapi kalau di Belanda itu ya udah nggak keringetan aja. Nggak ada. Padahal tadi aku juga dari luar panas-panas nggak keringetan. Iya memang.
Aku nggak tahu sih. Itu ya karena cuacanya emang tidak humid atau tidak lembab ya. Lembab-lembab, ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun seperti aku tinggal di sini, berasa sekali. Seperti sekarang 25 derajat Celcius ya, itu berasa panas. Panas. Ya, cuman di biasanya di luar tuh banyak angin. Belanda itu kan nggak ada gunung-gunung, lembah, jadi angin tuh berabas saja kemana-mana, kiri kanan. Wow, kalau sudah ada angin, Wah. kamu nggak usah jalan, didorong sama angin. Bener. Oke. Tante juga pernah itu. Menarik juga tuh. Tapi kalau di Amerika gimana? Kalau angin gitu, pernah Kak? Seperti kayak tornado gitu? Jadi tergantung daerahnya ya. Di Florida tuh tornado sering. Jadi ini kalau bencana alam di Amerika tuh beda-beda teman-teman. Jadi misalnya kalau di California tuh bencana alamnya tuh kebakaran hutan. Kalau di Florida tuh tornado gitu ya. Kalau di Boston tuh badai salju. Jadi tergantung kamu lokasinya di mana, kenanya apa. Oke, ya. Sekarang ganti topik ya. Kamu kan kuliah di Yes. Boston ya. Di mana? Di Harvard University. Oh, Harvard University. Itu dari kamu S1, S2 atau gimana? Kan biasanya ada yang kesini S2-nya, S1-nya di Indonesia, terus di Amerika mungkin sebaliknya gitu. Kalau di Amerika itu apakah pakai seperti mau ujian masuk gitu ya, di loting gitu? Yes, jadi oke, kalau Amerika tuh mungkin dari sejarah sekolah aku awalnya tuh sekolah dari TK, SD, SMP, SMA semuanya di Indonesia, di sekolah nasional juga. Lalu setelah itu aku sekolah di Amerika, pertama kali masuk ke community college dulu 2 tahun, transfer ke UC Berkeley 2 tahun, jadi S1-nya ini 4 tahun. Lulus dari UC Berkeley, kerja di San Francisco, sempat kerja di Tokyo. Akhirnya daftar ke Harvard University dan 10 sekolah lainnya. Jadi aku kemarin sempat S2 daftar 11 sekolah. Waduh. 11 sekolah. Dan bersyukur sekali diberi kesempatan Tuhan diterima semua dan juga dapat penawaran beasiswa dari 7 sekolah. Oh, kamu dapat beasiswa. Ya. Jadi Beasiswa loh, teman-teman. di Harvard ini fully funded yang Iya. tuitionnya. Ya. Jadi uang sekolah aku nggak usah bayar sama sekali. Terus kalau ditanya tadi prosesnya gimana, ada macam-macam. Nah, kalau mau sekolah di Amerika tadi bisa langsung kamu mau 4 tahun universitas atau kayak aku sistemnya 2 tahun community college terus 2 tahun universitas bisa juga. Terus aku daftar S2 gitu. Oh, sebentar. Tadi kamu bilang kerja ya. Itu kerja sebagai apa? Aku jurusannya arsitek, jadi ya kerja sebagai Wow. arsitek. Oh, arsitek ya. Tapi sekarang masih kerja atau stop? Sekarang karena S2 fokus sekolah dulu karena emang sekolahnya udah pulang jam 4 pagi gitu. Ye, jam 4 pagi. Ya kayak maksudnya kayak pagi lah, bisa tidurnya jam 4 tapi kadang pulang sekolah ya jam 1, jam 2. Ya kalau udah pulangnya nggak kerja aja tidurnya jam segitu, kalau Apalagi kerja gimana? Oke. Ya, ini satu pertanyaan lagi. Apakah nantinya kamu kembali ke Indonesia untuk bekerja atau membuka usaha sendiri atau gimana? Mungkin ada pandangan-pandangan. Jadi teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, Amerika misalnya, itu ada pandangan, oh seperti ini. Tentu kalau teman-teman sekolah di Amerika atau di negara manapun, teman-teman bisa kalau mau kerja di sana boleh. Tapi kalau aku kemungkinan mau balik Indonesia dan nanti kedepannya mau apa ya masih in Dilihat. progress lah ya, lihat Ya, nanti ya. gimana. Oke, gitu. Sebentar ya, masih ada lagi. Ya, apakah di Amerika itu ada juga tradisi untuk seperti anakku ya, yang sekarang udah umur 15 tahun, jadi sudah 3 tahun yang 18 tahun. Jadi dia mulai kerja itu umur 15 tahun. Kerja sampingan setelah sekolah, terus hanya boleh 1 minggu 10 jam ya. Ya, kalau antara 15 sampai 18 gitu. Apakah di Amerika juga ada seperti itu? Oh, menarik sih. Kalau di Indonesia nggak ada ya, jarang ya. Nggak ada, jarang. Yang biasanya fokus sekolah kalau di Indonesia. Tapi yang aku lihat kalau di Indonesia biasanya fokus kadang ada yang jualan online shop atau macam-macam gitu ya. Oke. Tapi kalau di Amerika aku
aku tahu temen aku ada yang misalnya pernah kerja di McDonald gitu. Aku kurang tahu yang pekerjaan lain apa. Tapi kayaknya kalau dari ceritanya tante, aku juga punya sepupu di Belanda, dia pernah kerja ya sebagai misalnya mailman, apa orang yang ngantar surat. Nganter surat, tukang pos, Ya. sortir. Nah, itu kan Namanya postbode. ya. Nah, itu kalau di Amerika aku kurang tahu, Mas. Tapi kayaknya di Belanda lebih banyak ya seperti itu. Itu menurut aku menarik banget sih itu. Ya, ada banyak memang, dan itu juga merupakan program pemerintah ya. Jadi disarankan juga anak itu belajar untuk memanage. Jadi belajar mandiri, Itu belajar. bayar pajak juga gitu. Kalau untuk di bawah 18 tahun enggak. Tapi juga ada batas minimumnya ya. Seperti kayak anakku gini nggak kena pajak. Baru nanti umur 18 sekarang ini ya. Kedepannya, tahun depannya akan dihitung dengan pajak. Itu pun ada batas minimumnya. Kalau boleh tahu aja penasaran, biasanya kalau anak yang masih sebelum 18 tahun itu salary range-nya berapa gitu? Kalau anakku awal itu per jamnya ya 3,5 euro. Kecil sekali. Jadi untuk satu minggu maksimal 10 jam ya, per bulan waktu itu 160. Tapi dengan berjalannya waktu itu akan dinaikkan, tergantung juga anak ini kerja. Oh ya, kalau kerja hari Minggu itu gajinya per jam naik 200%. Wah, double ya? Ya. Wah. Ya. Tapi juga kalau hari Minggu itu anaknya yang pilihan. Jadi yang betul-betul bagus kerjanya itu dikasih kesempatan pada hari Minggu. Begitu. Jadi anak-anak itu wah, giat kan untuk. Nah, ini salah satu perbedaan yang aku lihat dari misalnya kerja di Eropa, Amerika sama Indonesia. Kayak Eropa, Amerika lebih hitungnya per jam, kalau di Indonesia per hari gitu. Tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Persis, jadi semua tergantung kondisi negara masing-masing ya. Kalau di Belanda memang itu disarankan sekali untuk anak itu bisa bekerja, jadi dia bisa tahu menghargai waktu dan juga menghargai uang itu bagaimana. Perbedaannya banyak sekali loh. Setelah anakku bekerja itu dia jadi dewasa dan juga mandiri dan juga bisa pegang uang sendiri. Ya, yang aku notice itu kalau belajar cari uang tuh ya, lebih menghargai uang. Pertama kali aku dulu misalnya belum bekerja gitu, jadi lebih tidak terlalu menghargai uang itu. Bener. Kalau aku belum dapetin sendiri. Begitu tahu, oh ternyata dapat uang itu susah. Jadi kita harus bekerja keras dan bagaimana caranya tuh supaya kita bisa mengembangkan uang kita untuk masa depan kita. Benar. Gitu. Yang aku tahu dari anakku, jadi dia itu sekarang bisa, oh ya aku mau nabung, aku mau liburan ke sini. Jadi aku dan bapaknya sudah nggak cawe-cawe soal uang lagi. Dia sudah bisa, aku mau ke sini pakai uangnya sendiri. Iya, terus dia juga berkeinginan kalau nanti dia kuliah, September kan sudah masuk kuliah ya, itu pengen patungan sama bapaknya. Jadi separuh dia bayar, separuh bapaknya gitu. Itu dari dirinya sendiri ya. Kita makanya kita juga nggak nyangka. Aku pikir nanti dia bosen kerja. Ternyata nggak. Sudah 3 tahun ini dia kerja di sini. Dan bulan lalu dia diangkat jadi tim leader, membawahi beberapa karyawan, kira-kira 10 juga anak-anak. Iya, anak-anak SMP gitu. Wah, hebat banget. Kalau di Amerika gimana? Soalnya aku bukan lahir di Amerika ya, jadi tapi kan kondisi gitu kan kelihatan gimana. Yes. Kalau aku nggak lihat sebanyak itu programnya. Jadi aku benar-benar sangat menghargai pemerintah Belanda yang memberikan kesempatan murid SMP, SMA supaya bisa memiliki pengalaman bekerja. Menurutku itu sangat valuable. Oke ya, jadi aku sekarang tahu ya perbedaannya. Ternyata walaupun luar negeri, ternyata Eropa sama Amerika itu beda. Ya. Lebih menurutku ya dari cerita ini, Belanda lebih
apa itu open untuk ayo kerja kamu, ayo kerja. Walaupun gajinya awal sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Itu untuk anak itu, oh ternyata cari uang itu susah. Anakku sekarang gitu, dulu kan minta terus, akhirnya Lu minta dapat terus. Iya. Uang tuh gimana? Ya, pokoknya minta aku dapat gitu ya. Iya, Cerita iya, gitu ya. iya, Kok. iya. Dulu gitu anakku. Tapi setelah dia kerja, dia tahu susahnya cari uang itu benar-benar menghargai. Dan perbedaannya tuh 180 derajat, benar. Enggak 360 ya? Nggak. 360 balik lagi. Balik lagi. Iya. Satu lagi apa ya? Aku agak kelupaan ini. Perbedaan sekolah Belanda sama Amerika. Apa Oh makanan iya. ya? Makanannya gimana? Kalau di Amerika kan aku taunya anak-anak itu suka Coca-Cola, burger gitu. Nggak salah sih, makanya obesitas di Amerika cukup tinggi. Nah tapi yang aku notice itu ya Amerika tuh dia sebenarnya nggak ada makanan tradisional amat. Maksudnya Oke. bilang kan American burger, tapi burger juga sebenarnya di mana-mana juga ada. Jadi karena apa ya, suku asli Amerika itu juga bukan terdiri dari satu suku, tapi berbagai macam negara. Iya. Yang itulah yang menyebabkan Amerika tuh kita tidak terlalu melihat apa sih makanan tradisionalnya gitu kan. Oke. Nah, yang aku lihat uniknya kalau di Belanda itu, kemarin aku sempat lihat ada makanan-makanan yang kita lihat di Indonesia, bitterballen, kroket, risoles atau lumpia, ada semua. Itu kalau kroket kayaknya dari Belanda deh. Terus bitterballen juga lah, waktu dijajah dulu juga menjajah makanannya, jadi orang Indonesia juga bisa menikmati itu. Walaupun agak beda dikit, kayak bitterballennya tuh aku tadi nyoba tuh beda sih. Enak mana? Belanda. Enak Belanda toh aslinya. Iya, aslinya enak sih. Mantap. Gitu ya. Kalau bedanya sekolah Belanda sama Amerika gimana sih? Cuma penasaran. Aku penasaran mungkin kayak TK, SD, SMP sampai kuliah S1-nya kayak apa sih? Oh gini, sebentar ya, tunggu. Kalau di Belanda sini ya, anak masuk sekolah itu ada playgroupnya ya, umur 2 tahun udah masuk playgroup sampai umur 4. Jadi umur 4 tahun anak sudah masuk SD. Hitungannya SD itu 8 tahun. Jadi kelas 1, kelas 2 itu grup 1 sih namanya. Grup 1, grup 2 itu katakanlah TK kecil, TK besar. Terus grup 3, nah itu baru masuk SD kelas 1 sampai SD 6 jadi 8 tahun gitu. Nah di sini juga nggak ada ranking gitu, nggak ada. Juga caranya gurunya menilai itu dari raport SD. Grup 1 itu tadi sampai 8. Dan juga kalau dulu anakku ya grup 7 mau masuk ke SMP SMA kan jadi satu, namanya middle bar school. Nah itu dites kemampuanmu masuk mana. Jadi bukan keinginan anak, tapi dari hasil tesnya itu ada VWO. Nah VWO ini yang bisa langsung ke universitas, karena di sini tidak semua anak bisa ke universitas. Terus ada HAVO. Nah HAVO itu seperti kalau di kejuruan, sekolah kejuruan. Jadi yang SMK 6 ya, yang 6 tahun lulus itu VWO. HAVO itu 5 tahun. Ada lagi VMBOT itu 4 tahun. Jadi 4 tahun sudah selesai. Kamu bisa langsung D1, D2, D3 gitu. Atau kalau anaknya mau ke VWO juga bisa, tapi harus dites dulu juga. Begitu di sini. Nah, juga ke universitas kita nggak usah seperti ikut ujian apa itu Sipen Maru ya, nggak usah. Di sini kamu mau daftar aja. Misalnya kayak anakku, aku mau ke teknik ya, oke daftar aja. Nanti dilihat, oh ya bisa dari itunya raportnya, oh bisa kamu diterima, gitu. Jadi tingkat seperti apa ya, persaingan itu kecil sekali di sini karena nggak ada namanya ranking. Oh kamu pinter ranking, tidak ada di sini. Dan itu aku rasa bagus ya untuk menghindari gap antara yang pinter sama enggak.
Iya. Begitu. Ya itu menarik sih. Jadi bedain apa murid yang cocok masuk sekolah yang top Ya. apa enggak itu cuma dari satu tes aja. Ya. Oh, jadi kalau sebenarnya pinter, tapi tesnya kebetulan lagi jelek gitu. Ya nggak masuk. Itu bisa dibicarakan karena dilihat dari raportnya dari kelas 1 sampai kelas 7 itu seperti apa. Karena bisa kan dari tes itu anak itu lagi down atau spanen atau gimana kan bisa jatuh. Nah itu ada apa pembicaraan tersendiri. Oh, Gitu. keren banget sih itu guys. Iya. Di Amerika masih ada nilai, kadang-kadang juga ada kita juga bisa tahu Ranking ya. ya kayak dikasih penghargaan lah kalau yang top gitu atau apa gitu. Lulus juga masih ada yang misalnya summa cum laude, magna cum laude, cum laude, tidak cum laude, masih ada kayak tingkat-tingkatnya. Ya itu kadang-kadang meningkatkan kompetitif ya. Ada positifnya juga. Jadi anak itu berpacu ya, betul. untuk wah aku harus bisa dapat yang nilai. Tapi kalau di Belanda aku Ya. nggak lihat itu. Ingin sih kayak gini. Ya makanya setiap negara itu pasti ada perbedaannya. Betul. Walaupun Indonesia, Belanda atau Amerika, ya toh? Tante juga katanya sempat bikin video tentang sekolah ya. Ya aku ada videonya. Nanti bisa kalian lihat ya di sini ya. Nanti aku pasang itu di bawah. Kolom deskripsi. Yes, ya. Mungkin kalau ada link di atas. Iya. Oke, aku rasa Yes. cukup sekian dulu bincang-bincangku dengan YouTuber top dari Harvard. Masih banyak belajar ini. Nah, semoga kalian berkenan dan suka ya. Oke, bye. Dengan keterbatasan waktu dan tempat, akhirnya selesailah sudah interview Ningwati dengan Paramasut Teja, seorang YouTuber terkenal yang sedang kuliah S2 di Harvard Universitas di Amerika. Semoga kalian bisa memetiknya dan bermanfaat bagi kalian yang mungkin ingin studi ke Amerika atau ingin lebih jauh tahu tentang bagaimana kuliah dan menetap di Amerika. Silahkan subscribe channelnya Paramasut Teja. Subscribe channelnya Ningwati juga. Jadi kalian itu ada kesinambungan. Oh ini toh ceritanya. Oh ini toh yang dimaksud. Oke? Terima kasih. Thank you for watching. Dah.